Jumpa lagi dengan Ibu Rahmalem Nasi Tepu. Pada minggu ini kita akan memasuki bab 3, yaitu matriks. Nah, kita akan membahas ataupun kita akan mempelajari tentang matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Apa sih yang dimaksud dengan matriks ya? Kok bisa ada jenis-jenisnya juga? Nah, matriks itu karena kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom ya. Lalu selanjutnya istilah dalam matriks. Istilah dalam matriks itu ada kolom, baris, elemen, dan ordo. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk baris yaitu susunan bilangan yang dituliskan mendatar ataupun berbentuk horizontal dalam matriks. Nah, untuk kolom itu susunan bilangan yang berbentuk tegak ya, tegak dia ataupun berbentuk vertikal dalam matriks. Untuk elemen itu karena bilangan-bilangan yang menyusun matriks ya. Nah, untuk ordo itu adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Nah, di situ juga ada contoh di mana matriks A itu ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga beserta elemen-elemennya. Nah, selanjutnya matriks A juga di situ juga dijelaskan mana kolom pertama, mana kolom kedua, mana kolom ketiga. Untuk kolom pertama di situ juga dijelaskan mana elemen-elemennya, dan kolom kedua elemen-elemennya beserta kolom ketiga dengan elemen-elemennya. Nah, di situ dijelaskan juga elemen pada baris pertama dan elemen pada baris kolom ketiga. Ya, contohnya di sini Ibu akan jelaskan contoh dari ordo. Nah, di situ ada matriks A 17, 13, 15 untuk baris pertama, dan baris kedua 16, 15 dan 1. Di situ matriks A itu memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dari mana 3 kolom? Kolom yang pertama itu adalah 17, 15, 13, 15, 15 1 ya, itu memiliki 3 kolom, sehingga ordo dari matriks A itu adalah 2 dikali 3. Maka 2 dikali 3 ordo dari matriks A. Nah, dari ordo tersebut dapat kita tentukan berapa banyak elemennya. Nah, sehingga kita peroleh jumlah elemennya itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Wow, ada jenis-jenis matriks juga lah ya. Nah, untuk yang pertama atau bagian pertama, bagian A, matriks baris. Nah, matriks baris itu perhatikan matriks A negatif 1, 5, 0. Nah, dapat dikatakan matriks baris jika memiliki satu baris saja dan tidak masalah itu mau terbentuk beberapa kolom ya. Dia matriks baris itu hanya memiliki 1 baris. Nah, untuk yang bagian B, matriks kolom, perhatikan juga matriks B sama dengan 2, 7, 3. Nah, dapat dikatakan matriks kolom jika kolomnya hanya terdiri dari 1 kolom ya. Barisnya itu tidak bebas ataupun boleh berapa aja. Nah, untuk matriks persegi. Untuk matriks persegi itu yaitu matriks yang dapat dikatakan matriks persegi jika baris dan kolomnya itu sama banyak. Contohnya matriks C itu sama dengan 2103, memiliki 2 baris dan 2 kolom. Itu dikatakan matriks kolom. Nah, untuk matriks D sama dengan 50 negatif 2, 432, 461, memiliki 3 baris dan 3 kolom, sehingga dapat kita sebut dengan matriks persegi. Nah, masuk matriks segitiga. Apa sih matriks segitiga? Nah, matriks segitiga itu ada matriks
matris segitiga bawah dan ada matris segitiga atas. Ya, satu persatu Ibu jelaskan. Untuk matris segitiga bawah itu memiliki jumlah baris dan kolom itu sama, dan diagonal utama, di atas diagonal utamanya itu elemennya 0 ya. Perhatikan, di atas diagonal utamanya itu elemennya 0. Nah, untuk matriks segitiga atas itu baris dan kolomnya itu tetap juga sama jumlahnya, dan di bawah diagonal utama elemennya itu 0. Nah, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang tersusun dari beberapa baris dan kolom, dan diagonal utamanya itu bukan 0, dan elemen-elemen yang lainnya itu adalah 0 ya. Diagonal utamanya bukan 0 dan elemen-elemen yang lainnya itu adalah 0. Nah, untuk selanjutnya bagian F, matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks yang memiliki diagonal utamanya itu bernilai 1 ya, bernilai 1, dan elemen-elemen lainnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya matriks tegak. Matriks tegak itu ya karena adalah matriks yang memiliki lebih banyak kolom, lebih banyak baris dibanding kolomnya ya. Lebih banyak baris dibanding kolomnya. Misalkan barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2, maka berordo 3 kali 2. Nah, untuk matriks datar itu memiliki lebih banyak baris dibandingkan kolomnya. Perhatikan contohnya ada di situ ya. Nah, selanjutnya transpose matriks. Nah, di situ ada simbol dari transpose matriks. Nah, bisa disebut dengan A aksen ataupun A transpose ataupun putaran A ya. Contoh matriks transpose matriks itu yaitu mengubah ataupun mengubah suatu elemen-elemen yang awalnya baris kita ubah menjadi kolom, yang awalnya kolom kita ubah menjadi baris. Perhatikan contohnya. Jika matriks P sama dengan 2, 3, 4, maka transpose dari P adalah 2, 3, 4 ya. Nilainya tetap sama, hanya saja letaknya itu berubah dari baris menjadi kolom. Awalnya dia 1 baris menjadi 3 baris gitu ya. Nah, contohnya juga di situ ada matriks A, awalnya itu memiliki 4 baris ya. 4 baris. Baris pertama itu 2, negatif 1, 3, dan 5. Baris kedua negatif 1, 1, 7, 2. Baris ketiga 3, 7, 6, 0. Baris keempat itu 5, 2, 0, 4. Kita ubah menjadi transpose matriks yaitu 2, negatif 1, 3, 5. Itu kolom pertamanya menjadi dari baris berubah menjadi kolom. Nah, selanjutnya matriks simetris. Nah, apakah yang maksud dengan matriks simetris? Kita misalkan matriks A adalah matriks berordo n, maka matriks A disebut matriks simetris jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Misalnya AIJ sama dengan AJI ya. Oke, selanjutnya kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks, matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika satu, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, yang kedua, semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B itu mempunyai nilai yang sama. Matriks A IJ sama dengan matriks B JI atau A IJ untuk semua nilai I dan A. Contohnya di situ ada mana elemen seletaknya ya. Oke. Dari penjelasan ini semoga kalian paham. Perhatikan juga soal latihannya
Ibu akan uji sampai di mana kepahaman kalian. Setelah kalian kerjakan, kalian fotokan lalu kirim ke WA Ibu sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih.